Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Restian Jani. Saya berasal dari kelas akuntansi 01. NIM saya 246220110095. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan apa yang telah saya simak dalam video tentang refleksi politik akhir tahun 2024 dan proyeksi 2025 dalam kajian CAC. Dalam video tersebut mereka menjelaskan ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang ekonomi, dan bidang sosial, budaya, dan internasional. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bidang pemerintahan. Refleksi politik 2024 membahas dinamika politik sepanjang tahun 2024, termasuk hasil pemilu, kebijakan pemerintah, serta peran aktor-aktor politik utama. Analisis bagaimana kebijakan dan keputusan politik mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan stabilitas bangsa. Proyeksi 2025, prediksi mengenai arah politik Indonesia di tahun 2025, tantangan dan peluang bagi pemerintahan baru atau kelanjutan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Faktor pada isu-isu strategis seperti pembangunan ekonomi, hubungan internasional, dan reformasi kebijakan. Refleksi politik akhir tahun 2024 dan proyeksi 2025. Dinamika politik di berbagai negara semakin mencerminkan tantangan global yang terus berkembang. Secara umum, refleksi politik tahun ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada pemilu dan pergantian kepemimpinan. Banyak negara yang menyelenggarakan pemilu besar dengan pergantian kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik dan hubungan internasional. Misalnya pemilu di negara-negara berkembang dan maju yang mengarah pada peningkatan polarisasi politik. Ini juga mencerminkan semakin kuatnya identitas politik dan populisme di beberapa negara. Di sini juga ada beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia. Yang salah satunya adalah hebohnya lingkaran dinasti politik. Lingkaran dinasti politik menunjuk pada fenomena di mana kekuasaan politik dikuasai oleh kelompok tertentu, biasanya dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat. Dalam kasus dinasti politik, di Indonesia memiliki kasus. Yang pertama itu ada dinasti Widodo. Selama masa kepresidenan Joko Widodo, beberapa kerabatnya juga pernah terlibat dalam politik. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi anggota DPR pada pemilu 2019. Saat ini juga ia menjabat sebagai wakil presiden. Kasus-kasus dinasti politik ini sering menimbulkan kritik terkait nepotisme, kekuasaan, dan pengaruh keluarga dalam politik Indonesia. Kasus-kasus dinasti ini juga mencerminkan tindakan yang gila terhadap kekuasaan yang berlaku, kekuasaan yang ingin terus berupaya untuk mewariskan kepada anak atau generasi berikutnya. Akibatnya marak terjadi korupsi di Indonesia sebab kekuasaan untuk pemimpin bangsa ini hanya terfokus pada satu generasi saja. Tidak ada yang dinamakan bentuk politik yang bervariasi, berwarna, dan bebas. Yang kedua itu ada bidang hukum. Sedang ramai dibicarakan pada tahun 2023 di mana KUHP baru ini memuat 624 pasal sekaligus menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Selain itu juga KUHP baru juga memodifikasi sejumlah UU lain. Pada pasal 623 tentang ketentuan penutupi UU Rakyat Indonesia nomor 1 2023 tertulis undang-undang ini dapat disebut dengan KUHP masih di bab yang sama. Pasal 624 menerangkan penjelasan sosial waktu mulai berlakunya KUHP baru. Lalu ada hal yang penting, yaitu awalnya konten pasal 188 tidak ada sebelumnya. Ada pasal serupa di UU Ormas. Pada pasal 188 ayat 1 Undang-Undang KUHP, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan
dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 4 tahun. Di sini ada contoh kasus korupsi, yaitu 271 triliun. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bambang Hairo Suharjo lakukan perhitungan kasus korupsi timah di Bangka Belitung, kerugian yang sangat fantastis. Dalam kasus tersebut, kerugian di kawasan hutan, yaitu kerugian lingkungan ekologis sejumlah 157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sejumlah 62,76 triliun. Lalu biaya pemulihan lingkungan yaitu 5,257 triliun. Total kerugian di kawasan hutan adalah 223,366 triliun. Lalu di sini ada kerugian di non kawasan hutan, biaya kerugian ekologis yaitu 25,87 triliun, kerugian ekonomi lingkungan 15,2 triliun, biaya pemulihan lingkungan 6,629 triliun. Total kerugian di non kawasan hutan adalah 47,703 triliun. Total kerugian keseluruhan yang harus ditanggung negara adalah 271,09 triliun. Selanjutnya kita akan membahas dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, memiliki kenaikan PPN akan membuat barang dan jasa yang biasa dikonsumsi publik sehari-hari menjadi semakin mahal. Barang-barang itu dikenakan pajak selama penjual berstatus pengusaha kena pajak PKP. Beberapa contoh barang yang terkena PPN antara lain adalah pakaian, tas, sepatu, pulsa, telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas hingga kosmetik. Selain itu juga jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN. Lalu Indonesia perpanjang fasilitas tax holiday hingga akhir tahun 2025. Nah, di sini ada sistem ekonomi sekuler kapitalisme. Yang pertama itu melegalkan riba, yang kedua melegalkan pajak, yang ketiga dikuasai oleh segelintir cokong kolong merat. Ya, lalu pemerintah Indonesia gemar hutang berbunga, bahkan sudah masuk jebakan hutang yaitu debit trap. Lalu hutang pemerintah Indonesia sudah lebih dari 8.500 triliun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang sosial, budaya, dan agama, di mana kebudayaan bahkan memiliki variasi sebagai hasil dan pengalaman dan interpretasi yang beragam manusia atau individu yang menjadi anggota masyarakat. Dengan demikian, para antropolog yang semula memfokuskan perhatian pada masyarakat yang homogen, bounded, dan dianggap unik sehingga menghasilkan teori-teori antropologi yang memosisikan kebudayaan sebagai pedoman bagi masyarakatnya, seperti dituntut untuk lebih peka terhadap masyarakat yang dalam pengamatan terlihat mengalami perubahan dan menunjukkan dinamika yang beragam. Munculnya fenomena atau gejala tersebut kemudian juga berdampak pada semakin maraknya kritikan terhadap teori-teori antropologi yang melestarikan homogenitas kebudayaan. Sebagai bagian dari masa kontemporer yang sedang bergerak ini, penulis pun tertarik untuk mempelajari dinamika yang terjadi di masyarakat melalui pengamatan sehari-hari, di mana kebudayaan yang semula penulis bayangan hanya dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan ciri atau karakteristik tertentu pula, kini menunjukkan wajah yang lain, terlebih ketika fenomena globalisasi mulai marak dibicarakan oleh berbagai kelompok atau komunitas, tidak hanya akademisi tetapi juga masyarakat luas. Batas budaya menjadi semakin tidak jelas. Diskusi akan menjadi lebih menarik ketika kebudayaan tidak hanya dikaitkan. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya dalam hal tasyabuh?
Tasyabuh atau menyerupai orang lain dalam aspek tertentu, khususnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, merupakan isu penting dalam konteks kehidupan pribadi maupun politik. Dalam refleksi politik akhir tahun 2024 dan proyeksi 2025, sikap kita terhadap tasyabuh harus dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan akhlak keadilan dan kemandirian identitas. Berikut adalah sikap yang harus dilakukan. Menjaga identitas dan nilai Islam dalam politik, pentingnya untuk tidak meniru budaya, sistem, atau praktik politik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mengutamakan prinsip syura atau musyawarah, keadilan, dan amanah sebagai landasan politik daripada sekadar mengejar kekuasaan. Kritik terhadap tren global. Tidak semua tren atau praktik global sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya budaya politik yang syarat dengan manipulasi atau pragmatisme yang mengabaikan etika harus tetap mengesampingkan dalam mengadopsi kebijakan atau sistem yang berasal dari luar, hanya memilih yang seja. 3. Memperkuat kemandirian politik. Fokus pada pengembangan sistem politik yang independen dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia atau negara mayoritas muslim lainnya. Menjadi pelopor dalam menciptakan model politik yang mengedepankan keadilan sosial. Menguraikan akhlak politik, hindari politik yang memecah belah, fitnah, atau sikap egois yang merugikan masyarakat. Jadilah teladan dalam menunjukkan bagaimana nilai Islam bisa diterapkan pada praktik politik yang bersih dan berintegritas. 5. Proyeksi 2025 membawa solusi Islami di tengah tantangan global seperti ketidakstabilan ekonomi, konflik geopolitik, atau isu lingkungan. Para umat Islam menawarkan solusi yang sejalan dengan maqasid syariah atau tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal. Politik harus difokuskan pada membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa kehilangan relevansinya dalam konteks global. Oleh karena itu, dalam hal tasyabuh kita perlu memiliki tekad yang tegas untuk menjaga identitas Islam, namun tetap fleksibel dalam hal yang bersifat teknis atau netral selama hal tersebut membawa manfaat bagi umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.